Salam sehat, sehat Indonesia. Perkenalkan, saya Dr. Iwayan Eka Setiawan, spesialis mata konsultan dari bagian ilmu kesehatan mata RSUP Sanglah Denpasar, divisi pediatrik oftalmologi. Kali ini kita akan membahas sedikit mengenai retinopati prematuritas atau yang lebih dikenal dengan istilah ROP. Retinopati prematuritas atau yang lebih dikenal dengan ROP merupakan suatu kelainan perkembangan pembuluh darah retina akibat kelahiran prematur. Kelainan ini terjadi akibat belum sempurnanya pembentukan pembuluh darah retina, di mana kelainan perkembangan ini dapat bersifat ringan ataupun berat. Apa sih yang menjadi faktor risiko terjadinya ROP? Seperti yang disebutkan tadi, bahwa ROP hanya terjadi pada bayi-bayi yang terlahir prematur. Yang menjadi faktor risiko adalah yang pertama itu usia gestasi yang rendah, biasanya kurang dari 32 minggu, kemudian berat badan lahir yang rendah, itu biasanya dipergunakan kurang dari 1.500 gram, kemudian adanya riwayat transfusi, adanya sepsis, ataupun adanya kelainan yang disebut dengan hyaline membrane disease atau HMD. Bagaimanakah ROP itu bisa terjadi? Jadi, pada bayi-bayi yang terlahir prematur atau yang terlahir terlalu cepat, itu retina mata, terutama pembuluh darahnya, belum terbentuk dengan sempurna. Pembuluh darah yang belum terbentuk dengan sempurna ini biasanya akan mengakibatkan terbentuknya suatu daerah yang kita sebut daerah avaskular. Secara normal, pembentukan pembuluh darah retina itu akan komplit pada usia 40 minggu. Sehingga jika bayi-bayi yang terlahir kurang dari 40 minggu, itu akan mempunyai risiko belum lengkapnya atau belum sempurnanya perkembangan pembuluh darah tersebut. Sehingga hal inilah yang akan menyebabkan terjadinya ROP. Di mana berat ringannya ROP dapat dilihat dari luasnya daerah vaskular atau yang terbentuk pembuluh darahnya dengan daerah avaskular yang merupakan daerah yang tidak terbentuk pembuluh darah. Berdasarkan klasifikasi atau stadium dari ROP itu kita dapat bagi menjadi 5. Pembagian klasifikasi dari ROP ini itu berdasarkan International Classification Retinopathy of Prematurity, yaitu stadium pertama merupakan adanya gambaran garis demarkasi yang timbul di antara bagian retina yang vaskular dan avaskular. Stadium 2 itu diperlihatkan adanya penebalan dari garis demarkasi yang membentuk jembatan atau ridge, tetapi pembuluh darah baru masih berada di dalam daerah retina. Stadium 3 itu sudah terjadinya penebalan daripada ridge atau garis demarkasi tadi dengan disertai suatu proliferasi jaringan fibrovaskular ke arah ekstraretina atau ke arah vitreous. Sedangkan stadium 4 itu sudah memperlihatkan adanya gambaran lepasnya retina tetapi belum komplit. Sedangkan stadium 5 itu sudah menunjukkan lepasnya seluruh jaringan retina atau yang dikenal dengan istilah ablasio retina. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ROP dapat terjadi pada stadium ringan ataupun stadium yang berat, di mana pembagian stadium ini dibagi menjadi 2 tipe, yaitu tipe 1 di mana tipe 1 ini adalah ROP yang berat yang segera harus ditangani, sedangkan tipe 2 adalah ROP yang masih bisa dilakukan observasi dalam penanganannya. Yang termasuk tipe 1 dari ROP itu adalah di mana gambaran zona 1 ROP dengan derajat berapapun atau stadium berapapun yang disertai dengan gambaran plastisis namanya, atau adanya gambaran pembuluh darah yang berkelok-kelok. Yang kedua yaitu zona 1 ROP dengan stadium 3 tanpa plastisis.
Sedangkan yang ketiga adalah zona 2 ROP, di mana derajat bisa stadium 1 ataupun stadium 3 dengan plus disease. Yang penting adalah apakah yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya ROP ini. Yang pertama adalah kegiatan yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya ROP, yaitu dilakukan pemeriksaan secara rutin atau screening berkala pada bayi-bayi yang lahir prematur. Kemudian yang kedua, jika kita menemukan gambaran ROP pada screening ROP, nanti ditentukan apakah termasuk nanti pada tipe 1 atau tipe 2. Di mana pada tipe 1 kita harus segera melakukan penanganan untuk mencegah terjadinya derajat keparahan dari ROP. Sedangkan untuk tipe 2 kita lakukan observasi secara ketat untuk melihat apakah terjadi peningkatan derajat keparahan, sehingga kita dapat lebih awal untuk melakukan tindakan demi mencegah kerusakan jaringan retina yang lebih parah. Untuk ROP sendiri yang memerlukan penanganan, itu ada beberapa metode atau manajemen yang bisa dikerjakan. Tetapi yang merupakan manajemen utama pada ROP itu adalah laser fotokoagulasi. Jadi laser fotokoagulasi merupakan gold standar terhadap penanganan ROP. Pada saat ini juga berkembang penanganan ROP dengan mempergunakan anti-VEGF. Meskipun masih memerlukan studi yang panjang terhadap anti-VEGF ini, respon yang diberikan atau respon yang terjadi terhadap pemberian anti-VEGF memang cukup bagus. Akan tetapi yang terpenting adalah kita perhatikan bagaimana dampak sistemiknya terhadap bayi prematur. Sedangkan manajemen tindakan yang lain adalah tindakan bedah atau tindakan surgery. Itu dilakukan apabila ditemukan ROP pada stadium yang sangat berat, umumnya adalah stadium 4 dan 5 ROP. Ya, jadi apabila ibu atau pada orang tua sekalian yang mempunyai bayi-bayi dengan riwayat kelahiran prematur, segeralah berkonsultasi dengan dokter anak sehingga dapat dengan segera dikonsulkan untuk dilakukan screening ROP, sehingga deteksi ROP dapat kita lakukan sejak dini. Pencegahan kebutaan terhadap bayi-bayi prematur juga dapat kita lakukan lebih awal. Baik, jika Bapak dan Ibu mempunyai bayi yang lahir dengan riwayat prematur, silahkan datang untuk melakukan screening di Poliklinik Mata RSUP Sanglah Denpasar dari pukul 07.30 sampai 16 WITA, ataupun dapat datang ke Poliklinik Wing hari Selasa pukul 10 sampai 12 WITA, ataupun dapat melakukan suatu perjanjian untuk dilakukan screening di Poliklinik Wing. Salam sehat, sehat Indonesia.